Salam Rahayu Wong Ulun Basuki Langgeng. Jumpa lagi dengan saya dari Orok Wengker Academy. Pada kesempatan ini saya mau sedikit menjelaskan tentang kejawen. Ada berapa masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa sendiri pada khususnya yang sangat amam pemahaman akan kejawen yang kerap tak utuh. Tidak jarang kejawen hanya dipahami sebagai aliran dan kegiatan yang berbau mistis, klinik, dan bersifat gaib. Kesalahpahaman itu yang mungkin ingin saya luruskan. Setiap budaya di Indonesia memiliki ciri khas dan makna dalam setiap unsurnya, tidak terkecuali kebudayaan Jawa. Salah satunya yang identik dengan budaya masyarakat Jawa, utamanya yang berasal dari wilayah tengah, timur di Pulau Jawa. Ini yaitu kejawen. Kejawen merupakan peleburan antara Islam dan kepercayaan dari budaya tradisional Jawa yang telah melekat sejak ratusan tahun di masyarakat Jawa. Layaknya setiap kepercayaan, kejawen juga memiliki banyak nilai dan ajaran kebaikan yang perlu diamalkan penganutnya. Istilah kejawen pada manuskrip lontar, prasasti, itu tidak pernah kita temui baik di masa Majapahit atau sebelum Majapahit, Singasari, dan sebagainya. Jika kejawen dipahami sebagai agama Jawa, ajaran spiritual asli tanah Jawa yang belum terkena pengaruh budaya luar, mestinya dalam prasasti-prasasti atau lontar-lontar atau manuskrip tentunya sudah banyak tertulis. Tapi faktanya istilah kejawen baru ada setelah Islam berkembang di Jawa. Naskah-naskah kejawen banyak dan mudah didapati di lingkungan keraton Jawa yang eksis sampai sekarang. Nah, sedulur, jatinya kejawen itu adalah titik temu Islam dan budaya Jawa, akulturasi dan proses perpaduan antara tasawuf Islam dengan ajaran Jawa yang diprakasai oleh Wali Songo. Oleh karena itu, kejawen dapat disebut sebagai ajaran untuk menarik pemeluk agama lama kepada ajaran Islam dengan cara yang halus, dengan jalan spiritual asli Jawa yang tidak memiliki nama. Orang Jawa tidak memiliki agama resmi sebelum masuknya agama-agama mancanegara atau agama-agama samawi seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Nah, sedulur, ajaran spiritual asli leluhur tanah Jawa ini bersifat cair. Tidak ada aturan hukum yang tegas dan kaku. Oleh karena itu, leluhur Jawa lebih bisa bersikap legowo atau menerima segala keyakinan baru yang masuk ke Jawa. Pada umumnya, orang Jawa yang menganut kejawen dalam praktek keagamaannya, entah Hindu, entah Buddha, Kristen, atau Islam, akan cenderung lebih taat. Akan tetapi, para menganut kejawen ini dalam praktek keagamaannya akan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang Jawa. Karena apa? Pada dasarnya ajaran kejawen yang dianut oleh masyarakat Jawa ini mendorong untuk penganutnya percaya akan eksistensi dari Tuhan. Oleh karenanya,
konsep ini tidak bertentangan dengan konsep dari agama-agama seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Karena memang sudah sejak lama masyarakat Jawa telah mengenal konsep keesaan Tuhan atau monoteisme sebelum jauh agama-agama Samawi masuk ke Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Nah, sedulur semuanya, hal seperti ini ada pada salah satu konsep ajaran kejawen yang sering dikenal dengan Sangkan Paraning Dumadi, atau dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah asal dari semua kejadian atau kehidupan. Kedua adalah manunggaling Kawula Gusti, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan antar hamba dan Tuhan. Nah, konsep kesatuan di sini tidak berarti Tuhan itu sendiri, melainkan bahwa manusia itu adalah bagian dari Tuhan, Sang Pencipta alam semesta dan seisinya. Sedulur, konsep kesatuan di sini merupakan ajaran kejawen yang memiliki tujuan bahwa setiap mereka yang menganut akan menjadi memahayu hayuning pribadi, yang artinya memberikan rahmat bagi diri sendiri atau pribadi, memahayu hayuning kaluarga, memberikan rahmat bagi keluarga, memahayu hayuning sasama, rahmat bagi sesama manusia, dan memahayu hayuning buwana, rahmat bagi alam semesta. Nah, 4 poin ini membuat ajaran kejawen tidak terpaku pada aturan-aturan yang ketat dan lebih berfokus pada konsep tentang keseimbangan hidup. Dan mereka yang menganut kejawen hampir tidak pernah melakukan perluasan ajaran, tapi lebih ke pembuat pembinaan secara rutin. Hal inilah yang membuat para penganut ajaran kejawen tidak memandang ajaran sebagai sebuah agama, tetapi lebih sebagai cara pandang atau pandangan hidup. Maka ajaran kejawen ini berkembang mengikuti agama yang dianut oleh penganutnya, sehingga kemudian timbullah berbagai terminologi seperti Hindu kejawen, Buddha kejawen, Kristen kejawen, atau Islam kejawen. Tapi masyarakat yang menganut kejawen tetap mempertahankan adat budaya kejawen yang tidak bertentangan dengan prinsip agama yang dipeluknya. Itu sedulur yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa meluruskan pandangan panjenengan semua tentang kejawen itu seperti apa. Sekian dari saya. Salam Rahayu, Hong Ulun Basuki Langgeng, Basuki Langgeng, Basuki Langgeng Rahayu.